hari Sabtu 27 November 2021. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah. Ibadah pada hari Sabtu dan Minggu 27 dan 28 November 2021 dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Yang kedua, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Firman oleh Bapak Yohanes Sutanto, MC dari wilayah 34. Persekutuan dengan menggunakan kanal YouTube GKI Klaten dan WA Group GKI Klaten, wilayah, Bajem, dan Pos. 3. Peneguhan penatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, Bapak Yohanes Lende Kalingarabili dan Ibu Retna Banowati akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua GKI Klaten periode tahun 2021 sampai 2024. Mohon dukungan doa. Yang keempat, pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Christian Pandu Putra dari GKJ Pangkalan Jati Jakarta Timur dengan Saudari Anastasia Chandra Dewi dari GKI Klaten. Yang kelima, baptis anak. Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya silahkan mengambil formulir di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Pelayanan baptis anak diadakan pada tanggal 26 Desember 2021. Atestasi yang keenam. 1. Telah diterima menjadi anggota GKI Klaten dengan surat atestasi dari GKJ Tangerang atas diri Bapak Yakobus Budiharjo, Ibu Nunu Eni Kristanti, Saudara Kristo Samuel, Saudara Octavian Kris, dan Saudari Pita Mari. Alamat rumahnya Jalan Ki Ageng Pengging, Gergunung, Klaten Utara. 2. Telah pindah keanggotaan dengan surat atestasi dari GKI Klaten ke GKI Adi Sucipto Yogyakarta atas diri Ibu Kesia Indrawati, di mana alamat lama Jalan Parangklitik Klaten dan alamat baru di Perum Gria Candrisari, Maguwoharjo, Yogyakarta. 7. Koin for study. Pada ibadah hari Sabtu tanggal 27 November 2021, tim Tabita GKI Klaten akan membagikan toples koin for study. Bapak Ibu bisa mengambil toples sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai dengan menghubungi stand tim Tabita GKI Klaten di halaman gereja. 8. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Dia yang menyelamatkan akan hadir bagi kita.
Sukacita besar menyelimuti bumi. Semua terjadi hanya karena cintanya bagi kita umatnya. Terpujilah Tuhan. Sambutlah Dia, tinggikan Dia, puji dan masyurkan namanya. Kebaktian Minggu Advent yang pertama ini kita kuduskan bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat sore, apa kabar? Sehat selalu ya. Di tengah pandemi yang grafiknya menurun kita bersuka cita, tetapi diwanti-wanti Desember ini kekhawatiran kita ada gelombang 3. Semoga tidak terjadi. Suasana baru, ungu, Bapak Ibu. Kita memasuki kalender gerejawi yang baru. Per hari ini kita memasuki kalender gerejawi tahun C. Jadi sebagian besar di tahun ini kita akan menggumuli sabda Tuhan didasarkan pada bacaan Injil Lukas. Dan hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent merupakan masa persiapan perayaan Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Masa Advent mengingatkan kepada kita akan penantian dan persiapan yang sudah disampaikan oleh para nabi tentang kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Nah, saat ini Minggu Advent juga dihayati sebagai penantian akan kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Nah, bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang hendak menyelamatkan kita? Marilah di Minggu Advent yang pertama ini kita belajar untuk menantikan Tuhan dalam cinta kasih. Jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam ibadah kita, mari kita bersama datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa
sehingga kita beroleh kesucian kembali yang datangnya dari Allah. Doa pengakuan dosa diawali dengan menyanyikan Mazmur 25. Mari kita resapi lagu ini kata demi kata sebagai pengantar pengakuan dosa kita. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Pada Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. kepada Tuhan yang Maha Baik, sumber segala rahmat. Pada saat ini kami mengangkat hidup jiwa kami dan menaruh percaya penuh kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Baik, yang senantiasa menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Namun di masa lalu kami, jujur kami seringkali tidak selalu berlaku seturut dengan kehendak-Mu saja. Atas berbagai pertimbangan kami lebih memilih serong ke kanan atau serong ke kiri dan menjauh dari hukum yang Tuhan sudah tetapkan atas kami. Namun kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus yang adalah Allah yang baik, yang selalu membuka tangan pengampunan,
Sehingga bagi kami yang saat ini dengan sungguh-sungguh menyadari akan segala keterbatasan kami, kelemahan kami, dan juga dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Maka dari itu dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, pandanglah kami dalam kasih-Mu, tariklah kami untuk dapat berjalan kembali di jalan yang lurus yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak dipermalukan oleh musuh-musuh kami yang akan bersorak-sorai ketika kami terjerembab lebih dalam ke dalam dosa. Namun biarlah malaikat Tuhan yang bersorak-sorak karena kami mengalami pertobatan yang datangnya daripada-Mu. Inilah segenap pengakuan dosa kami ya Allah. Perbaharilah kami dan tuntunlah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran kehidupan, kami memohon. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dalam anugerah dan kemurahan-Nya, Tuhan memberikan berita anugerah yang hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari berikan salam damai kepada satu yang lain dengan salam manastik. Pujian ini mengingatkan kepada kita tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh ya. Mereka semuanya menantikan mempelai laki-laki. Nah, yang pandai, yang bijaksana tentu membuat tambahan minyaknya. Namun yang bodoh cuek. Dan pada akhirnya mereka yang waspada, mereka yang menyiapkan diri di dalam masa penantian, merekalah yang beroleh kerajaan surga. Di minggu Advent yang pertama ini kita juga akan belajar bagaimana kita menyiapkan diri
menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di tengah penantian kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Memasuki minggu Advent yang pertama ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melewati tahun yang lalu dengan sedemikian baiknya. Dan saat ini ketika kami memasuki tahun dan kalender gerejawi yang baru, kami memasuki Advent yang pertama yang merupakan masa penantian. Masa Advent ini secara liturgis kami hayati untuk menantikan hari Natal, kelahiran-Mu di dunia. Tetapi pada Advent kali ini kami juga hendak mendengarkan sabda Tuhan untuk kami dapat mengisi buli-buli minyak kami supaya tetap menyala di masa penantian ini dengan bijaksana. Maka dari itu kami menyiapkan hati kami untuk menjadi buli-buli yang siap menerima minyak yang baru yang datangnya dari Allah. Sehingga masa penantian ini boleh kami isi dengan langkah-langkah yang baik seturut dengan kehendak-Mu saja sampai kelak ketika Tuhan datang menjemput kami. Ya Allah, Roh Kudus-Mu mengiring kami semuanya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kami boleh betul-betul berkonsentrasi sehingga melalui apa yang kami baca, kami dimampukan untuk mengerti, dan terlebih itu kami dapat menerapkan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kami, terlebih di dalam masa penantian kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha.
Masa Advent sekali lagi menjadi masa penantian. Masuki Advent yang pertama ini kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang menantikan Yesus datang yang kedua kali. Beberapa iman yang lain memang percaya bahwa masa itu akan tiba. Namun sebagian mereka menghadapi dengan ketakutan, dengan kecemasan, dan sebagian besar mereka mengandalkan kekuatan diri. Nah, terkait dengan masa penantian, menunggu. Masing-masing orang punya caranya sendiri. Dan ketika membahas tentang menunggu, sesuatu yang meletihkan, saya teringat dengan lagunya Ebit yang dulu pernah saya nyanyikan, tetapi saya mau menyanyikan lagi. Semoga kuat suaranya. Ya, minta tolong. Ya, ini lagu lama tetapi menarik bagi saya. Mari kita simak kata-katanya dengan baik. Menunggu ada kalanya, terasa mengasihkan. Banyak waktu kita miliki untuk berpikir sendiri seringkali. Sangat kita perlukan meneropong masa silam yang telah terlewat. Mungkin ada apa yang kita cari masih tersembunyi di lipatan waktu yang tertinggal. Mungkin apa yang kita kejar justru tak terjamah saat kita melintas. Ini versi yang pertama. Menunggu lebih terasa, beban yang membosankan. Banyak waktu kita terbuang, terkilas cuaca, sendiri seringkali sangat menyakitkan, meneropong masa depan dari sisi yang gelap. Mungkin ada apa yang kita cari justru telah menerkam, menembusi seluruh jiwa kita. Ya, cukup. Karena bait berikutnya hampir sama. Ya, dari Ebit ini menghadirkan dua versi Bapak Ibu ketika menunggu. Menunggu yang pertama dengan keasikan. Karena apa? Menunggu dijadikan waktu untuk kemudian, aku punya waktu untuk berpikir. Kemudian ketika menunggu dengan cara yang positif, maka sesekali melihat ke belakang, apa sih yang terlewat dalam hidupku? Jangan-jangan hidupku selama ini kulewati dengan sia-sia saja. Atau memang ada yang belum aku raih. Apa yang kuimpikan belum tergapai. Apa ya? Atau jangan-jangan sudah Tuhan berikan tetapi kita melewati dengan melupakan hal itu yang datangnya dari
Tuhan. Tapi bagi beberapa orang, masa penantian menjadi masa yang membosankan. Ya, menanti bosan. Kenapa? Waktunya menjadi sedemikian seperti tergilas oleh waktu dan kemudian melihat sisi depan dengan kacamata kegelapan. Ada? Wah, masa depanku. Wah, begitu. Dengan kacamata kegelapan, hanya melihat ke depan, tidak ada pengharapan, yang ada adalah sungut-sungut, keluh kesah, dan pesimisme di sana. Bahkan dikatakan, mungkin, ya ini penting ya, tadi saya salah kata. Mungkin ada yang kita benci, dan itu sudah menerkam, menembusi seluruh jiwa kita. Ya, karena sudah mata gelap, dari cara pandang aja yang dilihat dari sisi tidak ada optimisme, penuh kebencian, maka ya jangan harap masa penantian ini menjadi masa-masa yang mengasihkan. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara punya alasan, punya latar belakang masing-masing. Tetapi atas cara pandang masa penantian ini, maka kita harus mengoreksi diri. Apakah selama ini aku menanti Kristus dengan positif? Ya, Tuhan datanglah dan aku mengisi masa penantian ini. Oh, Tuhan belum datang, mengisi dengan sesuatu yang baik, pelayanan, semangat untuk berkarya dengan yang terbaik, mengasihi sesama. Atau jangan-jangan justru mengisi penantian ini dengan sesuatu yang ya dengan hal-hal yang negatif, nir cinta kasih. Tidak ada greget, tidak ada cinta kasih. Maka bisa bayangkan masa penantian akan menjadi masa yang membosankan. Urip kok koyong ini wae. Hidup kok tidak ada harapan akan sesuatu yang baik, bahkan untuk melihat masa depan. Bukankah hidup seharusnya dirayakan dengan sukacita? Maka kalau orang-orang bisa menempatkan diri dalam posisi, ya, aku mau menantikan dengan cara yang positif. Maka kalaupun Tuhan belum datang, maka ini menjadi ruang dan waktu yang baik untuk aku bisa introspeksi diri dan refleksi. Bukan sebaliknya, penuh keluh kesah dan kata-kata kebencian. Nah, minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk, aku menantikan Tuhan dalam cinta kasih. Kita harus menantikan Tuhan dalam cinta kasih, karena dalam cinta kasih itu menghadirkan penantian yang asik, ya kan? Karena ini masa penantian yang aku memang harus berlomba-lomba untuk menghadirkan berkat cinta kasih. Maka kalau itu dihidupi, saya yakin masa penantian kita sebagai orang-orang Kristen bukanlah masa-masa yang membosankan, tapi masa-masa yang asik, masa-masa yang penuh dengan sukacita. Karena aku punya ruang untuk introspeksi, aku punya ruang untuk berefleksi, adakah yang kurang ataukah lebih, adakah yang lain yang memang harus aku sempurnakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika membaca Injil Lukas pasal yang ke-22 ini, konteksnya adalah pengajaran Yesus, peringatan Yesus menjelang Yesus memasuki karya salibnya. Jadi kalau kita membaca teks ini, setelahnya kita mendapati ketika dalam percakapan perjamuan malam, kemudian kita peringati dalam perjamuan kudus. Kemudian di situ Yesus masuk ke taman Getsemani dan berdoa, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kemudian di dalam pasal yang sama kita mendapati kisah di mana Yesus ditangkap dan di sana Petrus menyangkal Yesus, padahal awalnya tenang, saya akan menjadi murid yang setia. Nah, pengajaran ini disampaikan oleh Yesus untuk sebuah kepentingan yang sangat-sangat nyata, bahwa banyak hal harus dipahami ketika mereka berada dalam masa penantian. Nah, ada beberapa hal yang hendak saya bagikan
untuk kita semuanya untuk dapat mengisi masa penantian ini dengan cinta kasih. Yang pertama mari kita simak pada ayat yang ke-25 sampai 27. Dikatakan akan datang, ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang dan seterusnya. Dikatakan dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Ayat 25. Akan datang loh masa itu di dalam masa penantian. Ayat 26, bahkan akan banyak orang mati ketakutan karena kecemasan. Mari Bapak Ibu introspeksi, iya ya. Kecemasan sekarang itu dihadirkan dengan sedemikian mudahnya. Media apa sih yang kita bisa buka sekarang? Berita apa yang terhambat? Tidak ada. Segala macam berita itu dapat kita terima dalam waktu yang cepat. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa mengelola diri, maka dikatakan ayat 26 akan ada loh banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan yang ada. Melalui ayat 25 sampai 27 ini kalau kita melihat secara teks yang dapat kita baca dengan mudah di sini, kita mendapatkan pesan yang kuat dari Yesus Kristus. Bahwa dalam masa penantian kadang akan dihadirkan kesukaran yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Ya, jadi mengikut Yesus bukan berarti kemudian semuanya akan bebas tanpa hambatan, kemudian tidak ada tantangan, tidak ada kesukaran. Dikatakan di sini semua orang akan mengalami yang namanya kesukaran di masa-masa penantian ini. Saya menggarisbawahi takut dan bingung dalam ayat 25. Kemudian dalam ayat 26, ketakutan karena kecemasan. Kalau kita hayati kata ini, betapa betul bahwa kesukaran itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus. Berkaca pada ayat 25, ya saya juga sering melihat berita-berita dari berita-berita internasional seperti BBC dan seterusnya, di mana kecemasan dunia bukan hanya masalah geopolitik ya. Ya kita mendapati katanya sih ya, beberapa waktu ke depan akan ada meteor yang kemungkinan menabrak bumi. Maka kemudian dihadirkan beberapa skenario untuk seperti film Armageddon itu. Ya, maka kemudian bagaimana caranya nanti itu tidak menabrak bumi dan selamat dan seterusnya. Nah, bagi beberapa orang yang berorientasi kemudian melihat fenomena yang ada kemudian dikaitkan dengan kiamat, wah, di YouTube banyak sekali menghadirkan ketakutan demi ketakutan. Ya, di Sulawesi kemarin muncul YouTube, wah matahari terbit dari barat, sebentar lagi kiamat, begitu. Padahal analisa NASA bukan seperti itu, tapi pergeseran, ya, pergeseran arah edar matahari yang kemudian dipahami secara berbeda. Itu baru terkait dengan kondisi alam yang ada di luar kendali kita, Bapak Ibu dan Saudara. Hari-hari ini ketika kita mendapati pertemuan bangsa-bangsa G20, juga kemudian dilanjutkan tentang percakapan mereka terkait dengan global warming yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Itu menjadi pergumulan kita bersama. Bahwa kesulitan-kesulitan akan dunia ini sudah sedemikian real. Dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Memang dalam masa penantian itu akan datang kesukaran demi kesukaran yang berpotensi membuat orang takut, bingung, bahkan dalam ketakutannya itu berada dalam kecemasan yang akut, bahkan sampai pada kematian. Maka kalau dalam perkunjungan saya sering mengatakan dan mengutip Matius pasal 7, jangan khawatir walaupun berat. Ya tidak khawatir bagaimana Pak? Berbagai kesukaran bertubi-tubi datang, iya. Tetapi mari kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Itu akan dialami oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Tapi mari kita punya pengharapan di dalam
Kristus Tuhan. Kesukaran apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini? Kesukaran apa yang mewarnai masa penantian Bapak Ibu dalam menantikan Kristus yang kedua kali? Itu sudah dinyatakan dalam pengajaran Yesus dan itu menjadi sesuatu yang normal. Tinggal bagaimana? Apakah kita menghadapi dengan ketakutan, kebingungan? Mari kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-28 sampai 31. Ya, saya menggunakan tafsir reader respon, jadi tidak menggali beberapa hal yang terkait dengan latar belakang, tetapi melihat apa yang Tuhan katakan dalam ayat 28 sampai 31, kita melihat di sana bahwa ya, masa kesukaran itu akan tiba. Kemudian Yesus menampilkan gambaran yang baru. Ayo lihat pohon ara atau pohon yang lain. Kalau kemudian mereka menggugurkan daunnya, itulah musim panas. Ya, ada masa-masa di mana manusia harus peka bahwa ada masa-masa yang akan berganti. Ayat 31, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin loh ya, saya curiga, seringkali kita menangkap bahwa ya, kita diajak untuk kemudian menantikan kerajaan Allah yang itu loh, yang eskatologis, di mana Allah datang dalam kuasanya menghakimi dunia. Tapi kok ira teko-teko kan begitu. Tapi kemudian saya mengajak untuk melihat teks ini bahwa ya, kesukaran harus kita lihat secara positif dalam kacamata Kristen yang kemudian justru kita didorong untuk secara proaktif menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ya, kesukaran menghampiri dunia ini. Namun sebagai orang Kristen justru harus punya kacamata yang baru, kacamata yang lebih dibandingkan yang lain, yaitu ya, inilah saatnya di tengah kesukaran yang dialami oleh sesama, kita harus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan sebaliknya, justru kita membumbui ketakutan-ketakutan dan kebingungan mereka. Iya, wah betul ya. Tapi mari kita justru diajak untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, penghiburan, penguatan, ketenangan atas mereka yang sedang mengalami ketakutan demi ketakutan. Nah, di sisi yang lain saya kemudian mendapati di tengah kesukaran seringkali orang kemudian apa? Apakah kemudian dengan mudahnya memperhatikan yang lain, dengan mudahnya berbagi dengan yang lainnya? Saya pikir enggak ya. Di tengah kesukaran yang ada kecenderungan orang kemudian yang penting awakku dewe. Yang penting aku beres, yang lain terserah. Maka kemudian di tengah kesukaran justru teruji mana mereka, anak-anak Tuhan yang berorientasi pada diri sendiri, kemudian dengan segala cara yang penting dirinya aman, bahkan sampai kemudian meninggalkan standar-standar utama kekristenan, yaitu cinta kasih. Wah, itu urusanku, sementing aku selamat. Tidak ada kepedulian yang dihadirkan. Padahal dikatakan ketika masa-masa itu tiba, orang diajak untuk peka, kan gitu. Melihat daun-daun jatuh, tunas-tunas muncul, kita diajak peka. Wih, ada perubahan. Maka orang Kristen diajak untuk kemudian peka dan kemudian untuk bersedia menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dan bukan sebaliknya menghadirkan nilai-nilai yang menakutkan dan kemudian jauh dari tugas utama kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, kerajaan Allah dalam teks ini saya rasa terbuka untuk kita pahami sebagai ajakan untuk kita sebagai orang Kristen punya perspektif yang lain, yaitu perspektif yang aktif untuk menghadirkan, bukan sekedar menantikan. Ini yang saya baru dapatkan ketika menyiapkan ini. Menjadi orang Kristen ternyata dalam masa kesesakan, masa penantian ini, kita bukan hanya diajak untuk menantikan kerajaan Allah.
Ya, kalau hari ini kita melihat ternyata kita pun diutus di tengah kesesakan dunia ini. Kita diajak untuk proaktif. Ayo hadirkan kerajaan Allah ini. Kamu sudah menerima, maka kemudian hadirkan melalui cinta kasih kepada sesama. Yang terakhir mari kita lihat ayat 32 sampai 36. Ini masuk dalam perikop yang lain. Tetapi Bapak Ibu, teks awalnya tidak ada perikop-perikop. Sebenarnya bacaan yang lurus begitu ya. Tetapi kemudian dalam redaksi dan kemudian dalam mencetak Alkitab kemudian dibagi ke dalam beberapa perikop. Jadi kalau membaca Alkitab jangan terlalu terpatok dengan perikop-perikop. Karena pada dasarnya mereka adalah sebuah teks yang lempeng begitu ya, tidak terkotak-kotak. Nah, ayat 32 sampai 36 ini sebuah ajakan yang sering kita dengar. Di mana di tengah masa penantian ini kita diajak untuk menjaga diri. Ya. Yesus menghadirkan pilihan. Di masa penantian ini kita menjadi orang terlena, pasif, boleh silahkan. Tetapi hati-hati juga di sana. Kalau kita pasif, maka kita bisa saja jatuh. Maka penting untuk kemudian Yesus mengatakan, terutama dalam ayat 35 mengingatkan kembali ya. Sebab itu semua akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, kalau dalam ayat yang ke-36 diajak untuk berdoa, berjaga supaya tidak jatuh ke dalam berbagai hasrat, pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi tanpa melihat akan kelak bersama Tuhan. Dan jangan sampai itu menjadi malapetaka yang seperti orang terjebak, ya kan? Mana Tuhan datang? Masih lama. Begitu lama kemudian menaruh diri dalam posisi pola hidup yang salah. Nah, ketika kita terjerembab di dalamnya, Tuhan datang. Maka kemudian jadilah seperti malapetaka datangnya Tuhan. Supaya itu tidak terjadi dalam diri kita, maka ayat 36 penting sekali. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Supaya kelak kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya tidak tahu apa yang menjadi jeglongan kita hari-hari ini. Yang mungkin kita nikmati, yang tak sadar sebenarnya itu menjadi jeglongan yang membuat kita nanti akan terjerembab. Kalau kita tidak segera bangkit, kemudian Yesus datang memanggil kita, ya kurang siap begitu. Maka kadang menjadi semacam apa dikatakan di dalam ayat yang ke-34 seperti jerat. Urung siap malah dipanggil. Wes siap ora teko-teko kan begitu. Maka perlu sekali untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Tuhan memang belum datang, tapi ini menarik kemudian ya supaya kalau berdoa berjaga kita punya kekuatan untuk menolak, untuk tidak jatuh terjerembab dalam pola-pola itu, sehingga kapanpun Tuhan datang, bagaimanapun Tuhan datang. Ketika saya mengatakan bagaimana Tuhan datang itu terkait dengan teknis ya, di mana Tuhan mungkin datang secara komunal, di mana benar-benar ya kiamat itu datang, atau secara personal. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka kalau kita punya kesediaan untuk berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan beroleh kekuatan untuk luput dari jerat yang kadang bisa menimpa siapapun. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tinggal bagaimana kita mau mengambil pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Tetapi hari ini memasuki minggu Advent yang pertama kita diingatkan, ayo jangan kendat ya untuk berjaga-jaga. Ya situasinya masih seperti ini, belumlah aku masih sehat, aku melihat masih aman-aman saja. Jangan salah, jangan-jangan kita akan menimpa kenyataan seperti jerat
Yang diperlukan adalah tetap siaga, tetap berjaga-jaga dalam keadaan apapun, jangan terlena. Bapak Ibu Saudara, masa penantian bukanlah masa yang pasif untuk kemudian berorientasi pada diri sendiri. Apalagi berorientasi sendiri itu kemudian dikaitkan dengan kebencian, amarah yang kita pelihara. Sementing aku puas Pak, begitu ya. Enggak, itu harus kita lepaskan. Masa penantian harus kita isi dengan positif ya. Sehingga masa penantian akan menjadi sesuatu yang mengasihkan. Pokoknya sebelum Yesus datang, aku akan berkarya dan merayakan kehidupan ini dengan pelayanan, dengan cinta kasih. Kalaupun ada yang menjadi sumber-sumber kebencian, lepaskan semuanya. Jangan sampai aku terikat dan nanti justru itu menjadi jerat untuk aku kemudian memperoleh anugerah keselamatan. Kita hari ini ditantang untuk mengisi penantian dengan kesediaan, mewujud nyatakan cinta kasih. Kesukaran demi kesukaran menimpa semua bangsa dalam dinamika alam maupun sosial. Maka dari itu sebagai gereja, sebagai umat-umat Tuhan, mari kita menyuarakan cinta kasih dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Secara lingkup sempit, mari kita menjadi orang Kristen yang kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kapan kita tidak tahu. Mari kita menghadirkan apa yang baik. Jangan sampai kita terjerembab dalam pesta pora dan kemabukan duniawi. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita menjadi hamba-hamba yang siap menantikan Tuhan datang itu apakah pagi, siang, tengah malam, kapanpun kita siap. Tuhan berkati, selamat mengisi masa penantian dalam cinta kasih Tuhan. Saat teduh untuk kita semuanya.
Jemaat yang ada di rumah maupun di gereja, mari kita berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang segala abad, mari kita bersama memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat. Ketika kami menghayati masa penantian, hari ini melalui sabda Tuhan kami diingatkan bahwa kesukaran demi kesukaran akan menjadi warna yang nyata di tengah penantian kami. Kesukaran-kesukaran yang ada juga berpotensi untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang egois, pribadi-pribadi yang kemudian mencari kepentingan diri sendiri, sehingga jauh dari kata cinta kasih. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan di tengah masa penantian, bahkan di tengah kesukaran yang ada, kami dituntun untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka dari itu, mampukanlah kami untuk membuang jauh-jauh rasa kebencian atas sesama kami, dendam, akar kepahitan, segala hal-hal yang menghambat kami untuk mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kekuatan Tuhan supaya melalui talenta yang Tuhan nyatakan kepada kami dapat menghadirkan itu, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, untuk kami senantiasa dapat berjaga-jaga di masa penantian ini, sehingga kami tidak terjerembab dalam kemabukan pesta pora yang berlebihan, dan kemudian terlalu fokus kepada hal yang duniawi dan lupa bahwa secara eskatologis kami sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang bisa saja datang setiap saat, supaya kami tidak terjerembab dan masuk dalam jerat. Kami terus berdoa supaya kami dimampukan untuk tetap berjaga-jaga di dalam segala keadaan. Pada malam hari ini kami menyatukan hati berdoa untuk setiap kesukaran-kesukaran personal yang kami hadapi, baik kesukaran pribadi maupun kesukaran di tengah keluarga, baik kesukaran ekonomi, kesukaran dalam komunikasi, kesukaran di dalam kami membangun rumah tangga yang harmonis, dan kesukaran-kesukaran yang lain. Mampukan kami untuk mengelola kesukaran ini dengan baik, dan kemudian di tengah kesukaran yang ada, kami tetap mampu menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang menanti kehadiran kerajaan Allah, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah. Sebagai orang tua, mampukan kami menjadi pengayom, menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan pengharapan atas istri maupun anak-anak maupun suami. Kiranya kami dimampukan untuk dapat melewati kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kemenangan. Terima kasih Allah. Kami juga berdoa untuk gerejamu. Biarlah gerejamu ini, GKI Klaten, dapat juga berperan untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kesukaran bersama di lingkup Kabupaten Klaten ini. Hadirkan misimu atas gereja ini untuk kemudian tidak hanya berfokus pada pertumbuhan gereja diri sendiri, tetapi mampukan gereja ini ke depan untuk senantiasa juga berupaya menghadirkan berkat-berkat bagi
masyarakat. Berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan gereja ini, Tuhan yang memperlengkapi. Kami juga berdoa untuk serangkaian acara Natal yang mana tahun ini harus kami jalankan dengan penuh kehati-hatian karena berkaitan dengan pandemi yang ada. Kiranya rahmat Tuhan mengiring sehingga seluruh rangkaian acara yang sudah disusun boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebagai gereja kami juga memohon kepadamu ya Allah, supaya bangsa ini dijauhkan dari penularan COVID di gelombang 3 yang menakutkan. Biarlah kecemasan-kecemasan ini kami taruh di dalam kuasa Kristus, seraya berpengharapan penuh bahwa yang terbaik yang datangnya dari Allah dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Allah, kami juga berdoa untuk pandemi yang ada, kiranya akan teratasi dengan baik di semua belahan dunia ini. Seru doa permohonan serta ucapan syukur ini ya Allah kami naikkan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dengan sukacita, mari kita bersama mengucap syukur atas semua anugerah-Nya bagi kita yang didasari dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita iringi dengan memuji Tuhan, ucap syukur kita dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Jemaat masih dalam posisi duduk, kita akan menyanyikan KJ 403 ayat yang pertama. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus, hidup jaga dari sorga, dan diberi penebus.
hadirat kami undang untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Puji syukur kami kepadamu karena hujan berkat-Mu yang selalu tercurah untuk kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur karena kami pada kesempatan ini boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami belum bisa memberikan yang terbaik kepadamu, Tuhan, kami memohon Engkau berkenan menerima setiap persembahan yang kami berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mencukupkan semuanya untuk kami dan untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, sekiranya terselip dosa di dalam kami memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, menanti tidak akan pernah menjadi hal yang membosankan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kasih dan menggunakan waktu yang ada untuk mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah itu hadir di tengah kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai langkah kita dalam penantian dan kiranya kita dapat terus berjaga-jaga dan berdoa. Hanya dalam cinta dan kasih-Nya kita menanti kehadiran-Nya yang menyelamatkan dunia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu terus kepada Tuhan. Kami akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Dalam anugerah-Nya yang besar, kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan kiranya Dia menguatkan hati supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bercacat dan tetap kudus di hadapan Allah Bapa sampai waktunya tiba.
kini dan selamanya.